Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Ernita dalam pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini, Miss kita akan membahas bab fluida dinamis, yaitu terkait debit dan asas kontinuitas. Yuk kita mulai. Apa itu fluida dinamis? Fluida dinamis adalah fluida dalam keadaan bergerak atau mengalir. Contohnya itu air pada keran, karena mengalir ya, atau air pada pipa, kemudian air di sungai, air terjun, itu merupakan contoh dari fluida dinamis. Oke, karena fluidanya mengalir gitu ya, maka tentunya memiliki debit aliran, di mana dalam fisika disimbolkan dengan huruf Q besar. Apa sih debit? Debit adalah banyaknya volume fluida yang bergerak atau mengalir dalam selang waktu tertentu. Secara matematis dirumuskan dengan Q sama dengan V per T. V di sini adalah V besar ya. Oke, secara garis besarnya seperti ini. Debit itu disimbolkan dengan huruf Q besar, yaitu banyaknya volume. Volume dalam fisika disimbolkan dengan huruf V besar, gitu ya. Yang bergerak atau mengalir karena ini adalah fluida dinamis dalam selang waktu tertentu, yaitu T kecil. Jadi waktu itu simbolnya T kecil. Atau bisa juga dirumuskan dengan Q sama dengan A dikali V kecil. Dengan V kecil itu adalah sebagai kecepatan aliran dengan satuan meter per second. Jadi Mister tekankan di sini, kalian harus bisa membedakan V di sini, yaitu V besar untuk volume fluida dengan satuan meter kubik, sedangkan V kecil yaitu untuk kecepatan aliran dengan satuan meter per second. Oke, A di sini yaitu luas permukaan bidang atau luas penampangnya dengan satuan meter persegi, T adalah waktu dengan satuan detik, dan Q itu adalah debit aliran dengan satuan meter kubik per second. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke asas kontinuitas, di mana ini dikenal dengan hukum kekekalan massa fluida yang mengalir dari pipa yang berpenampang berbeda. Meskipun seperti itu, ia akan memiliki debit yang sama. Secara singkatnya seperti ini. Fluida yang masuk ke dalam suatu penampang gitu ya, akan keluar di ujung penampang lain dengan debit yang sama. Itu kenapa Q1 sama dengan Q2, yaitu debit yang ada di penampang pertama itu akan sama dengan debit yang akan keluar di penampang yang kedua gitu ya. Oke. Karena penampang di sini bentuknya adalah suatu lingkaran gitu ya, maka kita gunakan luas penampangnya itu adalah luas penampang lingkaran. Dimana untuk luas penampang lingkaran kita tahu rumusnya A sama dengan pi r kuadrat jika yang diketahuinya adalah jari-jari gitu ya, atau bisa juga A sama dengan 1/4 pi d kuadrat jika diketahuinya adalah diameter. Ingat, A luas penampang itu segaris lurus dengan jari-jari, maka A di sini kita bisa ganti dengan jari-jari gitu ya, jangan lupa kuadrat. Oke, kemudian A di sini juga karena berbanding lurus dengan diameter, maka A ini bisa kita ganti dengan diameter, jangan lupa dikuadratkan. Jika di soal diketahuinya diameter atau jari-jari, maka kalian tinggal gunakan rumus yang ada di sini ya. Jika luas penampang dan kecepatan, kalian gunakan rumus yang ini. Kemudian jika jari-jari dan kecepatan, maka kalian gunakan rumus yang ini. Jika yang diketahui di soal adalah diameter dengan kecepatan, kalian gunakan yang ini. Dan secara mudahnya dalam perhitungan, kalian tinggal gunakan rumus yang ini nih. Nah, perbandingan gitu ya, yaitu V1 per V2 sama dengan A2 per A1 sama dengan R2 per R1 kuadrat atau sama dengan D2 per D1 kuadrat. Jika kalian perhatikan di sini, antara kecepatan aliran dengan luas penampang maupun jari-jari atau diameter itu berbanding terbalik. Jadi semakin besar luas penampangnya atau semakin besar jari-jarinya atau semakin besar diameternya, maka kecepatan alirannya akan semakin kecil karena berbanding terbalik. Begitupun sebaliknya, semakin kecil luas penampangnya juga semakin kecil jari-jarinya atau semakin kecil diameternya, maka kecepatan alirannya tentunya akan semakin besar gitu ya. Oke, langsung aja kita ke contoh soal yang pertama.
Kalian perhatikan gambar, di sini ada V1 dan V2, dengan V1 itu memiliki luas penampang yang besar atau diameter yang besar, sedangkan V2 itu memiliki luas penampang yang kecil atau diameter yang kecil. Sebagaimana yang kita lihat di sini, D1 itu nilainya adalah 6 cm, kemudian D2 itu adalah 3 cm, dengan besar kecepatan air yang mengalir pada penampang besar itu berapa? Jika diketahuinya kecepatan pada penampang kecil itu adalah 12 meter per second. Nah, di sini kan yang kecil diketahuinya adalah 12 meter per second. Maka tinggal kita gunakan aja perbandingan antara kecepatan dan diameter. Karena di soal diketahuinya antara kecepatan dan diameter ya. Maka V1 per V2 itu sama dengan D2 per D1. Karena berbanding terbalik ya, jangan lupa dikuadratkan. Oke, V1 itu yang ditanyakan, kemudian V2-nya kita tahu adalah 12 meter per second, dengan D2 adalah 3 cm, dan D1 adalah 6 cm. Jangan lupa kita kuadratkan. Untuk satuan cm bisa kita coret. Nah, kalau kasusnya yang 1 cm, yang 1 meter, maka kalian wajib gunakan satuannya adalah meter. Kalian ganti ya. Oke. Karena di sini satuannya sudah sama, ya sudah, kita tidak ubah lagi, tinggal bisa coret aja satuannya. Oke, sehingga V1 per 12 meter per second sama dengan 3 per 6 itu bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2, sama-sama dibagi dengan 3, kemudian kuadrat. Itu menjadi V1 per 12 meter per second sama dengan 1 per 2 kuadrat adalah 1 kuadrat itu adalah 1, 2 kuadrat adalah 4. Sehingga tinggal kita kali silang aja, yaitu 4 dikali V1 sama dengan 12 meter per second kali 1 gitu ya. Oke, sehingga V1 kita dapatkan 12 meter per second per 4, yaitu 3 meter per second. Jawabannya adalah C. Lanjut ya. Contoh soal yang kedua. Sebuah pipa mendatar AB dialiri air dari ujung A ke B. Dengan penampang A itu adalah 40 cm persegi. Di sini satuannya cm persegi, itu artinya adalah luas ya. Berarti ini luas kan simbolnya A. Karena penampang A berarti AA. Kemudian penampang B 20 cm persegi. Berarti ini adalah AB. Jika debit itu adalah Q, debit airnya adalah 1 liter tiap detik, yaitu ini adalah Q, maka kecepatan air yaitu yang ditanyakan adalah V pada penampang A, berarti VA, dan penampang B berturut-turut adalah VA dan VB. Kita tahu debit itu akan bernilai sama, baik debit di luas penampang A maupun debit di luas penampang B itu nilainya akan sama. Karena diketahui Q itu senilai dengan 1 liter tiap detik, yaitu 1 L per S, maka harus kita ubah menjadi satuan internasional, yaitu meter kubik per detik. Liter itu setara dengan desimeter kubik. Desimeter kubik ke meter kubik itu naik 1 tingkat. Karena kubik berarti setiap naik itu dibagi 1000, maka senilai dengan 10 pangkat min 3. Oke, kita cari yang VA dulu, yaitu QA sama dengan VA dikali AA gitu ya. Oke, mencari VA berarti yang gak temenan sama V itu adalah Q ya, berarti Q-nya di atas. QA per AA. Q-nya adalah 10 pangkat min 3, sedangkan A-nya karena masih dalam satuan cm persegi, maka kita ubah menjadi meter persegi gitu ya. Berarti yang tadinya 40 cm persegi gitu ya, jadikan meter persegi, maka naiknya 2 tingkat. Kalau 2 tingkat, maka kita bagi setiap tingkat itu 100. Berarti kalau 2 tingkat itu adalah 10.000, yaitu 10 pangkat min 4. Yaitu setara dengan 4 dikali 10 pangkat min 3 ya. Oke, jadinya ini bisa kita coret. 1 per 4 itu senilai dengan 0,25 meter per second. Wah, udah jelas ya, ini nih jawabannya adalah D. Biar gak penasaran, kita cari yang VB-nya, yaitu QB sama dengan VB dikali AB. Mencari VB yaitu QB dibagi AB. Karena debit itu nilainya akan sama,
Berarti 10 pangkat min 3 dibagi AB-nya yaitu 20 cm persegi gitu ya. Kita jadikan meter persegi menjadi 20 dikali 10 pangkat min 4 setara dengan 2 dikali 10 pangkat min 3 ya. Kita coret pangkat 10 pangkat min 3 nya tinggal 1/2. 1/2 itu senilai dengan 0,5 dengan satuan meter per second. Jadi benar ya, jawabannya adalah D. Mari kita lanjutkan. Contoh soal yang ketiga, suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti gambar. Oke, di sini ada A1 yaitu luas penampang 1 dengan V1 adalah kecepatan aliran yang pertama. Kemudian V2 adalah kecepatan aliran yang kedua dan A2 adalah luas penampang yang kedua. Nah, di sini A1-nya itu adalah 8 cm persegi. A2-nya 2 cm persegi, sedangkan V2 adalah 2 meter per second. V1 di sini berapa? Maka tinggal kita gunakan perbandingan, yaitu antara kecepatan aliran dengan luas penampang. V1 per V2 sama dengan A2 per A1 karena berbanding terbalik. V1-nya yang ditanyakan, V2-nya adalah 2 meter per second, sedangkan A2-nya adalah 2 cm persegi, dan A1-nya adalah 8 cm persegi. Kita coret satuannya, kemudian kita tinggal kali silang. 8 dikali V1 sama dengan 2 meter per second dikali 2, yaitu V1 sama dengan 2 dikali 2 adalah 4 gitu ya, per 8 yaitu 1/2 meter per second atau senilai dengan 0,5 meter per second. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Suatu zat cair dialirkan melalui pipa. Jika luas penampang A1 dan A2 berturut-turut adalah 10 cm persegi dan 4 cm persegi, ini artinya ini adalah A1, sedangkan ini adalah A2. Yang kita lihat, A1 itu lebih besar daripada A2 ya. Oke, dan kecepatan zat cair pada penampang besar 1,6 meter per second, berarti ini adalah V1. Nah, banyaknya air yang mengalir berarti itu adalah volume selama 5 menit, ini adalah T-nya nih. Oke, dari penampang kecil adalah, ingat debit di penampang besar itu akan sama besarnya dengan debit yang ada di penampang kecil. Ini adalah persamaan atau asas kontinuitas, yaitu karena yang lengkap itu adalah A1 dan V1, maka kita gunakan rumus debitnya yang A1 dikali V1 ya. A1-nya adalah 10 cm persegi. 10 cm persegi kita jadikan meter persegi, yaitu naik 2 tingkat. 10 dikali 10 pangkat min 4, itu senilai dengan 10 pangkat min 3 meter persegi. Oke, A1-nya yaitu 10 pangkat min 3 meter persegi. V1-nya adalah 1,6 meter per second, maka kita dapatkan debitnya 1,6 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per detik. Karena di option itu adalah liter satuannya gitu ya, maka kita jadikan liter per detik. Meter kubik ke liter, liter itu senilai dengan desimeter kubik. Meter ke desimeter turunnya 1 tingkat, karena volume kubik berarti setiap turun 1 tingkat dikali 1000, maka ini jadi hilang ya, 1,6 liter per detik. Karena 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 3 yaitu 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu 1. Berapapun yang dipangkatin 0 itu hasilnya 1. Berarti 1,6 kali 1 ya 1,6 gitu ya. Oke, karena debitnya sudah dapat, maka kita bisa mencari volume untuk yang ada di penampang kecil gitu ya. Berarti V sama dengan Q dikali T gitu ya. Karena Q-nya sama, maka kita gunakan 1,6 liter per detik, waktunya adalah 5 menit, jadikan detik. 1 menit 60 detik, berarti kalau 5 menit tinggal 60 dikali 5, yaitu 300 detik, yaitu 3 dikali 10 pangkat 2 detik. Detiknya kita coret. 1,6 dikali 3 adalah 4,8, masih ada 10 pangkat 2 liter. Jadi
4,8 dikali 100 yaitu 480. Satuannya adalah liter. Jawabannya adalah D. Contoh soal yang kelima, sebuah bak mandi dapat menampung air 50 liter, berarti ini adalah volumenya. Seorang anak mengisi air bak tersebut melalui sebuah pipa yang berpenampang 5 cm persegi, berarti ini adalah A-nya. Jika kelajuan air dalam pipa 4 meter per second, itu artinya ini adalah V kecilnya. Bak tersebut akan penuh setelah berapa lama, berarti yang ditanyakan adalah waktunya itu berapa. Oke, karena kita tahu ada dua rumus debit, yang pertama Q sama dengan V per T, dan debit yang kedua adalah A dikali V kecil, maka kita tinggal bandingkan atau sandingkan gitu ya, yaitu V per T sama dengan A dikali V kecil. Miring tandanya dikali, berarti V besar sama dengan A dikali V dikali T gitu ya. Sehingga mencari rumus waktu yaitu volume dibagi luas kali kecepatan. Volumenya adalah 50 liter. Liter itu senilai dengan desimeter kubik. Maka kita jadikan meter kubik gitu ya. Desimeter ke meter itu adalah naik satu tingkat, yaitu 50 dikali 10 pangkat min 3 setara dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Bisa tuliskan di sini 5 kali 10 pangkat min 2 meter kubik gitu ya. Dibagi luas penampangnya adalah 5 cm persegi, maka kita jadikan meter persegi gitu ya. Oke. Sentimeter ke meter naik 2 tingkat, maka dikali 10 pangkat min 4. Bisa tuliskan di sini 5 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kecepatannya adalah 4 meter per second gitu ya. Oke, 5-nya bisa kita coret. 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min dibagi 10 pangkat min 4 itu setara dengan 10 pangkat 2. Karena 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 4 naik ke atas jadi 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat min 2 jadi 10 pangkat 2 dibagi 4 meter per second gitu ya. Oke. Maka kita dapatkan 10 pangkat 2 itu adalah 100. 100 dibagi 4 itu senilai dengan 25 detik. Jadi jawabannya adalah D. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang ke-6. Sebuah pipa mengalirkan air dengan debit 0,2 meter kubik per detik. Berarti ini adalah Q-nya. Massa air yang keluar dari pipa tersebut selama 3 detik adalah, ini adalah T-nya, yang ditanyakan adalah massa air yaitu M. Oke, kita cari dengan rumus debit yaitu V per T, volume dibagi waktu ya. Oke, berarti mencari volume adalah debit dikali waktu yaitu Q dikali T. Q-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 1 atau 0,2 ya meter kubik per detik. Dikali waktunya adalah 3 detik, maka coret satuan detiknya. 2 kali 3 adalah 6, 6 kali 10 pangkat min 1 meter kubik. Ingat rumus massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Maka bisa kita dapatkan rumus massa yaitu Rho dikali V ya, yaitu massa jenis dikali volume. Karena di sini air, kita sudah tahu massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Jadi kalau di soal tidak ada, kalian juga harus tahu kalau massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Yaitu kita masukkan massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik dikali 6 kali 10 min 1 itu adalah 0,6 ya meter kubik, maka satuan meter kubiknya kita coret. 1000 dikali 0,6 adalah 600 kg. Jadi jawabannya adalah B. Mudah ya? Oke, sekian dari Miss Nita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.